Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Untuk Pak Ali Lubis mungkin saya akan ingatkan ya sebagai Ketua Mahkamah Partai, tapi kami tidak akan melarang orang untuk bersikap kritis. Maka Pak Anies melempar itu kepada pemerintah pusat dalam konteks melakukan koordinasi dengan daerah penyangga. Tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Polemik kritikan kader Gerindra kepada Anies Baswedan berujung peringatan. Kritik keras Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur jika menyerah menghadapi Corona atau COVID-19 berujung panjang. Ali Lubis kini disemprit partainya dan diganjar kartu kuning. Pasalnya, Ali Lubis berpendapat Anies Baswedan tidak sanggup menangani COVID-19 di Jakarta setelah berbagai kebijakan yang diterapkan untuk menekan angka kasus tak kunjung menunjukkan hasil. Terkait dengan statement saya yang meminta Pak Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur adalah tentu dengan alasan. Itu terkait adanya wacana pihak Pemprov DKI meminta pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di DKI. Saya kaget guys. Nah, jadi sederhana menurut saya, agar pemerintah pusat ngambil alih koordinasi itu menurut saya kurang tepat. Justru saya bertanda tanya besar. Kenapa? Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Pernyataan Ali Lubis tersebut lantas menjadi polemik, terutama di tubuh Gerindra, yang notabene partai koalisi pendukung Anies Baswedan kala mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2017. Ali Lubis diketahui meminta Anies mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam dua kesempatan berbeda. Pertama, Ali Lubis menyampaikan hal tersebut melalui akun media sosial Twitter pada Jumat 22 Januari 2021. Dia mengomentari sebuah artikel dari Kompas.com berjudul Anies disebut telah meminta pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Kemudian, Ali Lubis mengatakan hal serupa dalam wawancara di Kompas TV Senin 25 Januari 2021. Ali Lubis memaparkan Anies telah menerapkan berbagai aturan selama ini, termasuk pemberian sanksi untuk pelanggar protokol COVID-19. Sontak, kritik keras Ali Lubis menuai sorotan di kalangan Dewan di Kebon Sirih. Ada anggota Dewan yang membela Anies Baswedan dan ada juga yang menyebut kritik Ali Lubis sebagai tamparan keras ke Anies Baswedan karena berasal dari partai pendukung dan menilai kritik Ali Lubis hal yang wajar di negara demokrasi ini. Pernyataan Ali Lubis tersebut pun sampai ke para pengurus Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko menegaskan, Ali Lubis telah mendapat peringatan dan diberikan arahan oleh Wakil Ketua Umum Habibur Rahman. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Jakarta Timur itu adalah pendapat pribadi, namun memang substansi harus diperhatikan karena kan memang ini soal COVID penting. Nah, untuk masalah Ketua DPC sendiri itu sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum Pak Habibur Rahman. Selain itu, Dasko menyatakan pernyataan Ali Lubis adalah pendapat pribadi, bukan mewakili Partai Gerindra. Peringatan tersebut masih sebatas lisan di mana Ali Lubis selaku Ketua DPC dilarang menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menambahkan, pihaknya telah menegur dan mengingatkan Ali untuk berkoordinasi dengan partai bila berkomentar tentang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Majelis Kehormatan Partai Gerindra berencana akan memanggil Ali Lubis guna mengklarifikasi pernyataan tersebut. Substansinya adalah Pak Ali Lubis menyampaikan kritikan terkait penanganan COVID-19. Yang namanya kritik tentu menjadi cambuk, menjadi obat yang membuat orang yang dikritik bisa bekerja lebih bagus lagi. Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKS, Mardani Alisera, menilai sikap dari Ali Lubis merupakan suatu keadaan yang normal terjadi di dalam dunia perpolitikan. Meskipun begitu,
Dirinya menyinggung latar belakang Ali Lubis yang merupakan kader Gerindra yang notabene merupakan partai pengusung Anies. Oleh karenanya, Mardhani Ali menyarankan harusnya tidak langsung menyuarakan hal tersebut sebelum dibicarakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, yakni Anies dan juga bersama internal partai. Ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Saleh Daulay juga angkat bicara. Saleh mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta bisa memanggil atau menegur ketimbang meminta Anies mundur. Menurutnya, permintaan mundur itu membuat gaduh suasana. Apalagi Jakarta telah berjuang menurunkan angka penyebaran COVID-19. Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPRD, silakan disuarakan, dipanggil, dirapat, dikasih teguran. Mengenai kritikan Ali kepada Anies, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menganggapnya sebagai peringatan keras bagi mantan Mendikbud itu agar bekerja jauh lebih keras sebagai kepala pemerintahan DKI Jakarta. Apalagi kritik itu disampaikan dari kubu partai pendukung. Gembong mengatakan tak bisa ikut campur masalah Ali dengan partainya. Ia juga tidak mengatakan akan mengajak Ali bergabung kepada PDIP. Namun ia sendiri menyebut partai lambang banteng itu terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang bersama rakyat. Menurut Gembong, keanggotaan dalam partai merupakan pilihan politis. Jika memang ingin berpindah, maka bisa saja itu terjadi tergantung keinginan pribadinya. Bahwa Pak Anies tidak mampu melakukan koordinasi dengan daerah penyangga, maka Pak Anies melempar itu kepada pemerintah pusat dalam konteks melakukan koordinasi dengan daerah penyangga. Tapi yang paling penting adalah yang disampaikan Pak Ali Lubis adalah peringatan keras bagi Pak Anies untuk maksimal melakukan pekerjaannya dalam konteks penanganan COVID-19. Ini yang paling penting, gitu loh Mas. PSBB namanya PSBB ketat, tapi ketatnya di mana? Pengawasan tidak ada. Kan gitu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelibatan masyarakat secara aktif untuk memerangi COVID-19 tidak maksimal. Karena Pak Anies hanya membentuk, contoh, membentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat RW. Tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Seperti kita ketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah gagal dalam penerapan PSBB ketat karena tidak terdapat pengawasan di dalamnya. Selain itu, upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam memerangi COVID-19 bisa dikatakan tidak maksimal karena Anies hanya membentuk seperti hanya membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 dalam tingkat RW, namun hanya sekedar dibentuk dan tidak ada tindak lanjutnya. Padahal, semua itu adalah kunci utama dalam menangani COVID-19 saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini.